Pembebasan sandera sudah dilakukan dari kedua belah pihak, baik dari Israel maupun dari Hamas. Pertanyaannya yang sama yang masih belum terjawab secara jelas, secara gamblang adalah dengan penarikan pasukan Israel, ini kan terjadi kekosongan kekuasaan atau power vacuum di Gaza sendiri. Siapa yang akhirnya akan mengisi kekosongan keamanan atau pemerintahan di Gaza untuk mencegah anarki lagi atau kemunculan kelompok militan baru? Apakah memang akan ada pengerahan pasukan penjaga perdamaian internasional kah? Atau sebenarnya siapa sih akhirnya negara atau sosok yang bertanggung jawab atas pemerintahan di Gaza atau di Palestina sehingga hal yang sama tidak lagi terulang? Mungkin boleh masuk. Pertama ini jadi step berikutnya ya setelah pertukaran sandera, yaitu bagaimana ada pemerintahan sementara di sana meskipun Hamas tentunya masih ada di sana ya, sebagai secara de facto menguasai Gaza gitu. Tapi dalam poin-poin kesepakatan perdamaian ya yang versi Amerika Serikat yang saat ini masih terus didorong itu yang ada 20 poin. Salah satunya adalah bagaimana nanti Hamas melucuti senjata. Ini yang memang masih sulit untuk dilakukan. Terus bagaimana akhirnya Hamas menyerahkan kekuasaannya sepenuhnya nanti kepada otoritas Palestina. Kemudian pembentukan pemerintahan sementara yang kemungkinan akan dijaga oleh pasukan dari beberapa negara. Kemungkinan yang paling berpotensi untuk negara mengirimkan pasukannya kemungkinan adalah Mesir, karena dia posisinya sangat vital, perbatasan dengan Rafah ya, langsung ke Gaza. Kemudian Qatar ini negara di Timur Tengah yang bisa dibilang sebagai bendaharanya Timur Tengah. Aliran dana biasanya lewat Qatar dan beberapa kali Qatar menginisiasi untuk negosiasi perdamaian. Kemudian yang terakhir mungkin Turki. Turki di sini perannya juga cukup vital di Timur Tengah, apalagi Turki merupakan anggota NATO sehingga punya hubungan yang kuat juga dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Jadi pastinya siapa memang belum, tapi ada kemungkinan negara-negara itu akan mengirimkan pasukan untuk menjaga perdamaian di situ. Dan perlu diingat Trump mengusulkan juga ada Dewan Perdamaian ya, di mana dia bilang dirinya sendiri akan menjadi ketuanya di situ, mungkin bersama rencananya Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris untuk memerintah sementara di sana. Cuma sampai saat ini memang belum ada keputusan pasti ya, karena ini diskusinya masih awal setelah penyerahan sandera dan menurut saya ini akan banyak diskusi dan perdebatan lagi ke depan untuk siapa yang berkuasa sementara di Gaza. Tapi saya agak kurang setuju sama pernyataannya Mas Luki tadi mengatakan bahwa sebenarnya prioritas kedua adalah bagaimana cara Hamas melucuti senjata. Karena menurut saya pribadi dan saya yakin banyak pemirsa CNBC Indonesia yang sepakat bahwa sebenarnya yang menjadi prioritas bukan saja nomor 2 tapi nomor 1 adalah bagaimana caranya bantuan kemanusiaan bisa tiba di masyarakat itu sendiri. Oke, ini adalah sebuah poin yang sangat harus diapresiasi bahwa masing-masing tahanan ini sudah dibebaskan, tapi sebenarnya proses logistik bantuan yang disampaikan dari berbagai pihak menuju ke Gaza pada saat ini kondisinya sudah seperti apa dan apakah memang kiriman logistik ini ketemu tantangan-tantangan tersendiri atau seperti apa? Mungkin boleh Bang Iqbal. Kalau kita lihat dari beberapa liputan ya itu memang mentok di Rafah ya, Luki, kalau tidak salah. Jadi hampir semua negara kan juga mengirimkan bantuan, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Kemarin ketika beberapa waktu lalu kita mencoba lewat udara kan akhirnya lewat TNI ya. Saya melihat ya itu mungkin upaya yang paling konkret ya, yang paling mungkin sih. Tapi paling visible ketika itu. Dan kalau bicara ke depan harusnya sih Rafah udah dengan, apalagi Mesir tadi ini ya, sebagai tuan rumah, sebagai inisiator bahkan yang tanda tangan perdamaian itu harusnya dia juga bisa memfasilitasi itu. Tapi memang masalah Hamas kemudian juga Fatah itu masih menjadi duri dalam daging juga sih pada akhirnya ke depannya gitu. Kalau misalkan Hamas dan Fatah juga, apalagi poin-poin itu menurut saya sih berat ya untuk bagi Hamas untuk, saya nggak bisa membayangkan sih Hamas melucuti senjata itu kayaknya agak sulit ya kayaknya dengan apalagi situasi mereka dengan Fatah juga tidak baik-baik saja selama ini. Makanya kan jadi wajar kalau dipertanyakan. Jadi sebenarnya siapa nih yang berdaulat di kawasan Gaza? Ya kalau saya pikir lebih baik ya PBB sekalian gitu daripada Trump, daripada Tony Blair gitu. Bahkan Tony Blair kan orang juga curiga jadi anteknya siapa gitu kan. Lebih baik menurut saya PBB turun ya. Walaupun wibawa PBB untuk
masalah ini juga ya banyak yang cuma pro lihat, dan kontra. ya cuma bisa kecam-kecam aja gitu kan, itu juga nggak ada power gitu kan. Tapi saya pikir lebih baik PBB yang turun sih. Oke, nah tadi ya berkaitan dengan bantuan kemanusiaan yang memang sebenarnya cukup krusial. Tapi saya balik lagi ke pertanyaan secara narasi dari perspektif redaksi CNBC Indonesia sendiri. Kalau dilihat dari kesepakatan ini sebenarnya siapa yang menang secara narasi? Mungkin boleh Mas Luki. Iya, kalau dari awal kita melihat ini sebagai perang tidak ada pihak yang menang sebenarnya. Hanya di sini mungkin dengan adanya jeda ini ada waktu untuk istirahat lah untuk semua pihak. Jadi saya tidak akan mengatakan ada pihak yang menang di sini. Karena dalam perang semuanya kalah gitu. Jadi tapi yang harus diapresiasi ini adalah langkah besar dari satu rangkaian jalan yang sangat panjang menuju perdamaian yang permanen di Gaza ya. Jadi banyak sekali poin-poin yang masih harus diselesaikan dan pembangunan Gaza, rekonstruksi Gaza ini pun menurut saya tidak akan selesai dalam 1 atau 2 tahun. Butuh waktu bertahun-tahun dan dana dan perlu diingat bahwa kesepakatan saat ini memang masih rapuh sehingga di sini menurut saya semua pihak perlu kembali untuk menurunkan egonya, melihat lagi Gaza dari kacamata kemanusiaan, ya, bukan dari bagaimana siapa yang berkuasa, siapa yang harus mengendalikan Gaza, tapi bagaimana di sini kacamata kemanusiaan dipakai oleh semua pihak, bukan hanya pihak-pihak yang ada di Gaza langsung, tetapi bagaimana seluruh dunia melihat ini sebagai suatu masalah kemanusiaan lah. Ya, oke, baik, itu ya tadi dari perspektif redaksi CNBC Indonesia adalah sebenarnya dari fenomena ini nomor satu tetap adalah berkaitan dengan humanity atau kemanusiaan itu sendiri lah yang harus diprioritaskan di atas politik antar negara dan juga kepentingan kelompok.